Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi untuk praktikum sistem operasi pertemuan yang kedua. Nah, di pertemuan kedua ini kita akan belajar yang namanya threads. Nah, apa sih thread itu? Kita langsung ke modul. Ini nih. Up. Nah, di sini. Threads. Ini ada pengertian ini threads. Sebelum itu, kita harus mengetahui konsep proses mengandung dua karakteristik. Nah, karakteristiknya itu ada dua. Yang pertama ada unit kepemilikan sumber daya. Yang kedua ada unit pengiriman atau dispatching. Nah, untuk yang namanya dispatching ini nih, sering kita sebut dengan threads, ya kan? Terus yang nomor satu ini, unit kepemilikan sumber daya, sering kita sebut dengan task, TASK gitu kan, atau proses. Nih kalian bisa baca pengertian lengkapnya menurut Stallings tahun 2003 nih, bisa dibaca. Setelah itu kita lanjut. Nah, di thread itu sendiri kita terdapat yaitu ada ID thread, ada program counter, register, dan stack. Ini bisa kalian pahami. Oke. Namun saling berbagi dengan thread yang lain terhadap pemilikan sumber daya yang sama. Oke, langsung aja ke gambar biar nggak pusing-pusing. Oke, kebanyakan baca biasanya pusing. Ini di kotak ini, satu kotak ini kita sebut dengan proses. Gitu, PR aja ya, proses gitu kan. Nah, yang cacing ini atau cacing pita ini sering disebut kita dengan threads ya, atau TH lah istilahnya kan. Nah, kalau begini bagaimana? Kita undo dulu. Ini satu proses, tapi aku punya dua cacing pita. Ini dinamakan dengan multi threads. Jadi dia punya satu proses, PR-nya satu, tapi memiliki multi threads atau banyak threads, istilahnya gitulah, threadnya banyak gitu, threadnya banyak, lebih dari satu istilahnya gitu. Kalian bisa lihat di sini. Nah, di sini ini one process with one thread, dan yang di sebelahnya one process with multiple threads kayak gitu. Nah, ini ada sangkut pautnya ketika kalian sudah masuk ke kuliah, nanti dijelaskan. Ada pembanding juga nih, ini kan thread sama proses kan. Ada juga yang namanya multi-core dan multi-thread. Apa sih bedanya ya kan? Kalau multi-core kalian pernah kan pernah kedengar lah pasti ya. Ketika mau beli HP misalnya, mbak ini prosesornya apa? Octa-core, hexa-core ya kan. Biasanya gitu anak-anak gaming ya kan. Octa-core, 8 core, atau beli laptop. Wah, ini core i5 berapa core ini? Berapa cache-nya berapa ini kayak gitu kan? Biasanya anak-anak. Nah, core itu istilahnya kayak itulah. Berapa core yang terdapat pada prosesor kalian. Biasanya sekarang core-nya udah banyak-banyak, ada yang 8, ada yang berapa banyak-banyak ya kan. Terus ada lagi multi-thread. Apa sih sangkut pautnya multi prosesor atau multi core dengan multi thread ini sendiri? Nah, kalau multi thread seperti yang aku bilang tadi kan cacingnya nih banyak nih, satu proses cacingnya ada misalnya ada 3 nih. Nah, dengan adanya multi core atau multi proses ini, multi prosesor, itu mungkin kan kita menjalankan proses ini, satu proses ini dengan sekali jalan atau paralel nih dengan multi core. Tapi dengan kalian single core tuh komputer jahiliyah lah ya kan, itu hanya bisa mengeksekusi satu persatu. Jadi eksekusi ini dulu nih, ini udah kelar, oke ganti satunya, ini udah kelar, ganti satunya kayak gitu. Tapi dengan multi core kalian bisa langsung proses ini secara paralel, langsung kelar satu proses, misalnya kayak gitu. Nah, itulah kelebihan kita karena sudah hidup di zaman modern dengan komputer yang bukan kentang-kentang lagi dan HP yang bukan kentang-kentang lagi. Nggak ada tuh HP namanya colok dulek Nokia, tidak ada itu sekarang ya. Oke, itu aja penjelasan dasarnya apa itu multi-core dan multi-thread.
apa itu proses, task dan sebagainya. Oke, saya kira itu cukup paham untuk mahasiswa. Selanjutnya kita akan lanjut ke OS simulator. Nah, di sini seperti praktikum sebelumnya, kalian bisa buat dulu program name-nya apa. Kita tulis saja di sini new program 1 gitu aja. Kita paste address-nya 100 gitu, kita add gitu kan. Nah, di sini udah masuk kan. Setelah itu kita pergi ke compiler di sini. Nah, di sini source code-nya kalian tempel. Source code-nya di mana sih? Wah, di modul ada, ya kan? Di modul ada. Jangan malas ketik. Nah, di sini. Ini source code pertama yang akan kita jalankan. Oke. Di modul ada, ini code di modul, kita copy saja. Oke, udah jelas. Nah, di sini saya terangkan dikit-dikit lah ya. Karena kalian udah belajar bahasa pemrogram 2 tahun ya dari semester 1, apalagi yang SMK ini udah jago-jago kan. Ini kan struktur bahasa dari pemrogramanku kan bahasa Inggris lah, gampang-gampang dinalar. Kalau ini untuk program thread test 1, ini adalah judul program kalian. Ini adalah subnya, thread ini thread 1. Nah, ini ada subnya di sini. Subnya apain aja? Ini ada write line. Write ln itu kan write line lah istilahnya. Terus ada subthread 2, terus di sini ada programnya apa? Kayak istilahnya apa ya? Ya itulah istilahnya. Terus ada di sini untuk menjalankan programnya. Di sini kita call dulu thread 2-nya. Bisa kayak function lah. Habis itu write line-nya apa? In main atau tulis write kan tulis kan. Habis itu di looping. Nah, setelah itu langsung aja kita ke compile sini. Oke. Terus pencet compile. Untuk mengecek apakah ada error kayak gitu. Oke, tidak ada error. Karena tidak ada error di sini, kita running. Nah, program udah running di sini. Oke. Program udah running. Setelah itu kita pergi ke input output sini. Oh, ini apa nih? Input output nih. Nah, kalian checklist di stay on top. Nah, ini fungsinya biar apa ya? Datanya itu enggak stay on top tuh selalu di atas lah istilahnya, datanya selalu di atas. Jangan hilang lah istilahnya kayak gitu. Nah, udah dicentang, di close aja. Nah, setelah ini kita pergi ke OS ini pojok kanan. Oke. Setelah itu kita kirim nih create new process dari thread test 1 yang nama program tadi loh. Nah, oke, create new process. Nah, kita pindah ke kiri kan. Kita checklist di round robin, kita mau ke round robin kan. Oke. Dengan ticksnya 10. Ini kita ikuti modul aja, ticknya kita minta 10. Ini new priority nggak apa-apa. Saya itu kan karena nggak bisa di start nih, kenapa? Karena kita masih menjalankan program di sini. Maka dari itu kita stop. Oke, program telah stop. Kembali ke tadi control panel tadi. Setelah itu kita start dengan fastnya paling tinggi. Biar cepat kelar bos. Kalau slow tidak kelar-kelar. Oke, kita start. Nah, ini sudah start ya, sudah running ya. Setelah itu karena program running, kita lihat nih hasilnya di mana, di input output nih. Kayak mana hasilnya? Nah, ini hasilnya. In main, habis itu dia baca lagi in thread 2, habis itu dia baca in thread 1 kayak gitu. Mana tadi OS-nya? Nah, kita stop aja dulu daripada kelamaan ya kan. Kita stop, kita kill. Oke, udah masuk stop berarti udah kill ya. Setelah itu kita akan memodifikasi daripada thread kita tadi. Nah, sini kita ganti aja nama programnya agar tidak memusingkan kita ketika di sini, karena dimilih program kan, daripada pusing ya kan. Kita contoh thread test 3 gitu. Tapi dengan modifikasi kali ini as thread-nya kita hapus. Alamak. Nah,
Nah, cakep. Oke. Nah, itu kita compile dulu untuk mengecek apakah ada error gitu kan. Oke, clear. Saat itu kita running dulu. Oke, sudah nyaman ya. Setelah itu kita pergi ke mana ya? OS. Nah, kita masukkan yang thread test 3 karena kita buat yang baru itu. Create new process di sini. Nah, ini udah masuk kan? Ini kita stop dulu. Ini OS. Terus habis itu kita sama kayak tadi, ticknya 10, round robin, kita start. Oke, udah start ya. Kalau kita start, kita lihat input outputnya. Nah, input outputnya ini tadi. Ini ada input outputnya. Nah, perbedaannya apa sih dengan yang tadi? Karena kita telah menghapus yang namanya thread. Ini kita masih punya programnya. Nah, ketika kalian menggunakan thread, itu dia akan mengeksekusi satu sama lain. Oke, udah paham kan? Sebelumnya telah dijelaskan. Tapi ketika kita nggak memberikan as thread, dia akan mengeksekusi satu persatu. Jadi eksekusi ini dulu nih, subnya ini dulu. Kalau udah kelar baru sub ini. Kalau udah kelar baru ini, kayak gitu. Tapi dengan adanya ini as thread, kita langsung bisa mengeksekusi keduanya. Seperti itu, simple sekali. Langsung aja kita stop ya. Oke. Selanjutnya kita akan mensimulasikan kode kedua di sini ya. Kode kedua. Maka dari itu kita kill dulu ini programnya. Oke, kita keluarin dulu aja dah. Waduh. Kita buka lagi OS simulator. Karena kita akan membuat lagi yang baru. Gak kelihatan ya, malam. Oke, baru 12 menit. Wah, cukup lama sepertinya. Ini meskipun kita pakai simulator, prosesor kita juga bekerja karena dia ini. Malahan kemarin tuh sampai kalau kita buat program yang apa ya istilahnya deadlock maksudku saya. Nah, kalau deadlock tuh sampai waduh ngelak kali laptop itu rasanya. Kita tulis aja di sini program 2, kita addressnya 100 gitu aja ya. Oh ya, kita add. Nah, seperti tadi kita ke compiler. Setelah itu kita kopas saja. Di sini ada di modul, silakan dibaca. Nah, di sini kita kopas semuanya. Oke, kita compile terlebih dahulu. Apakah ada error? Oh, terdapat error compile file thread 2 20. Mana ini? Call thread 2 ini thread 2 ya. Thread 1, thread 2 as thread. Ini perasaan benar. Wait. Perasaan benar call thread. Oh, ada spasi di sini, bos. Ntar susah kali. Oke, di-compile ulang. Maaf tadi ada spasi di sini. Oke, aman ya kan. Nah, tadi kan udah tahu deh kok compile error gimana keluarnya. Oke, di running. Oke, udah di running kan. Kembali ke compiler tadi. Oh iya, stay on top ya nanti dulu.
Oke, udah compiler tadi. Nah, kita bisa lihat ini source table-nya. Nah, ini address yang digunakan oleh string yang kita cantumkan di sini nih. Ada S1 dengan addressnya 0006, ada S2 dengan address 0014. Sysnya juga ada di sini. Oke, aman kan? Terus setelah itu kita ke input output, jangan lupa centang stay on top-nya. Kita close, habis itu kita ke OSO ini istilahnya. Setelah itu kita thread test itu ini kita caret ke sini, oke. Create proses ini masa saya. Habis itu kita centang round robin, ticknya 10. Jangan lupa ini di stop terlebih dahulu. Oke, stop. Kembali ke tadi OS. Nah, habis itu kita fasin aja biar cepat. Kita start programnya. Nah, ini udah di start ya. Nah, kita bisa lihat di views-nya. Views-nya di views list process. Nah, di sini kita bisa lihat proses tree-nya. Nah, di sini ada tree T1 dengan ada P1TO di sini. Oke, ini ada P1TO T1. Ini anaknya lagi ya, ada sub dari subnya. Nah, kalian bisa lihat di sini bagaimana dia prosesnya, ready, running, waiting, kayak gitu. Nah, di sini kenapa bolak-balik? Karena kita nge-looping di sini nih. Jadi programnya nggak selesai. Ini kita looping aja terus. Karena ingin mengetahui bagaimana program itu jalan. Oke. Ini telah tahu untuk proses tree-nya. Setelah itu kita juga tahu memorinya. Nah, ini memori yang kita gunakan atau yang digunakan oleh thread test 2. Oke. Ya, terdapat memorinya, kalian bisa lihat. Ini kalau kalian pernah buka cheat engine ini pasti tidak asing lagi, maksud saya. Tidak asing lagi dengan tampilan seperti ini. Di sini ada long address, ada p address-nya kayak gitu. Mungkin itu saja yang saya terangkan hari ini. Mulai dari bagaimana sih kita menjalankan thread itu, terus bagaimana dengan address, terus bagaimana kita mengetahui simbolnya, terus mengetahui tree list-nya, terus bagaimana kita show memorinya kayak gitu. Selanjutnya untuk kalian post test, kalian bisa mengetahui di sini di modul mengatakan, ya kan, buat program baru dengan modifikasi source code thread test 2. Oke. Ada contoh program di atas. Nih, yang tadi kan yang baru aku jalanin. Dengan tahap-tahap yang sesuai dan buat kesimpulan. Oke, jadi post testnya kalian silakan buat yang seperti ini. Tetapi saya ingin memodifikasinya, as thread-nya dihilangkan. Oke. Dan saya ingin call thread 1 di sini dihilangkan. Nah, untuk step by step-nya kalian jalankan itu sama seperti saya jalankan. Jadi dijelasin tuh step pertama gimana, step 2 gimana kayak gitu. Saya itu jalanin seperti biasa. Oh, ini keluarannya seperti ini sama dengan Mas Diki. Oke. Setelah itu kalian modifikasi seperti yang saya bilang tadi, as thread-nya dihilangin dan call-nya dihilangin. Nah, setelah itu kalian lihat nih input outputnya gimana perubahannya. Terus habis itu bagaimana simbolnya, terus bagaimana di sini ada proses tree-nya kayak gitu. Itu kayak jelaskan perbedaannya antara satu dan yang satunya, yang sebelum dimodifikasi dengan yang sudah dimodifikasi. Easy kok ya, sebenarnya easy, asal udah paham aja sebenarnya. Kan tadi cuma ngelain as thread udah aku jelasin tadi. Nah, tinggal call. Maksudnya call gimana? Wah, masa nggak tahu, ada keterlaluan. Udah kayak gitu aja. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.